Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai kris yang sangat diapresiasi saat ini, pemirsa, bisa dipergunakan di Indonesia dan juga sejumlah negara di mancanegara, khususnya negara-negara ASEAN, pemirsa, dianggap memudahkan kita melakukan transaksi di mancanegara. Tapi di sisi lain, tadi kita juga sudah menyimak bahwa Amerika memprotes dengan kehadiran kris ini karena dianggap membatasi partisipasi asing untuk bertransaksi di pasar domestik. Nah, apakah yang menjadi alasan dari Amerika Serikat ini, pemirsa, untuk mengkomentari soal kris yang dianggap memberikan efek negatif? Kemudian juga apakah ini betul seperti yang disampaikan oleh para netizen masyarakat Indonesia bahwa kris ini merupakan bentuk kedaulatan ekonomi Indonesia? Untuk membahasnya saat ini kami sudah bergabung bersama dengan dua orang narasumber. Saat ini sudah ada Prof. Aryawan Gunadi selaku pakar hukum bisnis dan perdagangan internasional. Selamat malam, Prof. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam, Mbak Tisa. Ya, kemudian juga saat ini secara virtual sudah bergabung bersama kami ada Pak Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Selamat malam, Pak Ahmad. Selamat malam, Mbak Tisa. Selamat malam, Prof. Selamat malam semuanya. Nah, pertama saya menuju ke Prof. Aryawan. Prof. Aryawan, latar belakang kritik KS mengatakan bahwa dengan adanya kris ini membatasi mereka ataupun asing untuk intervensi ataupun untuk ikut berpartisipasi dalam pasar domestik. Ini korelasi ataupun logikanya seperti apa sih sehingga mereka merasa khawatir dengan kehadiran kris kita yang bisa dipakai di Indonesia, bisa juga dipakai di sejumlah negara lain di mancanegara? Iya, terima kasih Mbak Tisa dan pemirsa Garuda TV. Jadi kalau dia lihat ini kan memang USTR ini kan meng-announce lah, katakanlah dengan reportnya bahwa Indonesia melalui QRIS dan GPN, sebetulnya ada dua, dianggap tidak melakukan komunikasi atau konsultasi terlebih dahulu berkaitan dengan penggunaan kris yang memang sekarang perkembangannya luar biasa, sudah banyak negara yang menggunakan. Terakhir kan dengan Korea, Jepang, Arab, dan beberapa negara, kalau Thailand, Malaysia, Singapura, ya kan juga sudah menggunakan QRIS. Nah, menjadi logika sebetulnya adalah QRIS kan tadi disampaikan adalah jati diri bangsa, di mana ini adalah identitas pembayaran nasional sebetulnya dengan payment system yang memang kita mandiri, tidak dipengaruhi oleh asing, dan very independent. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah logikanya, sejauh mana kewajiban yang memang harus dilakukan oleh pihak Indonesia terhadap Amerika Serikat, seperti yang tadi disampaikan. Karena kan pasti Amerika akan melihat bahwa ketergantungan selama ini dengan Visa, Mastercard, PayPal, itu adalah instrumen proses pembayaran yang biasa digunakan oleh Amerika yang bermitra dengan Indonesia. Nah, untuk itu makanya Amerika Serikat kan menyoroti ada 3 regulasi yang sebetulnya menjadi catatan penting untuk Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan negosiasi tarif. Yang pertama adalah PBI yang 19 tahun 2017, kedua juga masih di PBI yang 2017, dan yang krusial adalah kalau nggak salah PBI, Peraturan Bank Indonesia yang 21 tahun 2021. 2021 kalau nggak salah. Nah, artinya ini adalah menggunakan sistem QR di mana ada batasan bagi mereka kepemilikan asing yang kalau nggak salah 20%-an. Artinya itu cukup menghambat untuk mereka dalam proses mengenerate bisnisnya untuk di Indonesia. Nah, makanya kalau dari perspektif kami, dari perspektif melihat sejauh mana itu adalah hambatan perdagangan, kalau saya kok belum melihat ke situ. Kedua adalah sejauh mana kewajiban konsultasi yang harus dilakukan. Setahu saya pihak Indonesia tidak berkewajiban untuk melakukan konsultasi. Tetapi untuk katakanlah bernegosiasi, untuk berdiskusi mungkin itu hal yang lain. Tetapi kewajiban untuk kita meminta approval itu tidak. Karena ini kan satu proses pembayaran yang sebetulnya by law juga sudah diakui. Untuk itu makanya Indonesia sudah lakukan. Dan yang ketiga adalah memang kan kita tahu bahwa banyak menggunakan transaksi lewat dolar. Kalau kita menggunakan Visa, Mastercard, dan sebagainya. Tentu ketergantungan akan dolar akan menjadi berkurang dengan kita menggunakan QRIS. Karena kita kan ada rupiah, lalu juga ada instrumen lokal. Dan ini untuk memperkuat mata uang kita rupiah. Di mata masyarakat juga. Dan kalau kita lihat kan memang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat memang banyak yang mengembangkan sistem pembayaran dengan Visa, Mastercard, dan PayPal, dengan Apple Payment dan sebagainya. Nah, tentu ini menjadi satu isu, apalagi di tengah negosiasi sekarang ada perwakilan dari pemerintah Indonesia di Amerika Serikat. Nah, ini mengenai tarif kan. Jadi ini isunya menjadi hangat. Sebetulnya perang dagangnya itu adalah perang untuk menekan
hambatan-hambatan tarif dan non-tarif yang dianggap oleh pihak luar itu menekan pihak mereka. Salah satunya adalah dengan adanya QRIS, GPN, dan sebagainya. Dan mungkin perkembangannya akan bisa ada lagi yang kita nggak tahu sejauh mana nanti mereka akan melakukan penelitian, research untuk bisa dinegosiasikan untuk Indonesia, Mbak Tisha. Oke, jangan-jangan kalau begitu ada rasa khawatir bahwa supaya tarif kita nggak terlalu tinggi, nggak jadi 32% bisa dikurangi, jangan-jangan kita juga disuruh menghapus QRIS nih, jangan-jangan ya? It's a part of negotiation kalau saya lihat. Oke. Part of negotiation. Oke, baik. Nanti perbincangan masih akan kami lanjutkan pemirsa usaha jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Yang luar biasa. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan Rally Dakar Special Edisi. informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Ajang mengasah kemampuan pembalap. Otomotive setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 3 sore hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Itu panennya hanya sekali. Jadilah saksi langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap Senin hingga Jumat dan Jendela Istana akhir pekan. Setiap Sabtu hingga Minggu pukul 8:30 malam. Hanya di Garuda TV. Ya, saya ingin menuju ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau menurut Pak Ahmad, apakah komplain Amerika Serikat mengenai QRIS ini harusnya Indonesia harus berkonsultasi dengan Amerika Serikat bicara soal QRIS, tapi itu kan kedaulatan negara kita. Nah, apakah kira-kira soal penggunaan QRIS yang masif di Indonesia ini akan menjadi sebuah hambatan dalam negosiasi untuk tarif yang sekarang tengah kita negosiasikan dengan Amerika Serikat? Iya, saya kira, terima kasih ya, Tisa ya. Saya kira negosiasi QRIS ini, ya sebetulnya Amerika itu sedang menekan Indonesia agar Indonesia itu membuka QRIS-nya itu untuk kepentingan bisnis di Amerika. Dan menurut saya ya Indonesia tidak boleh tunduk. Tetapi Indonesia tidak boleh juga menutup diri ya akan adanya berbagai perbaikan-perbaikan sistem QRIS itu sendiri. Yang ingin saya sampaikan pertama adalah Tisa bahwa QRIS ini adalah bukan alat transaksional biasa ya, tetapi ini adalah alat kedaulatan digital kita, alat keamanan data kita, alat yang mampu menekan biaya transaksi yang dirasakan banyak manfaat oleh publik dan retail, dan juga ini adalah alat untuk memperluas inklusivitas ya keuangan di Indonesia. Dan saya kira semua poin-poin ini ya terutama inklusivitas, bukankah itu juga saran dari Amerika dengan IMF dan World Bank ya bahwa Indonesia ini dianggap kurang inklusif sistem keuangannya. Jadi sebetulnya kita sedang juga memenuhi agenda global dalam hal ini adalah inklusivitas sistem keuangan, dan kita bisa dikatakan sudah terdepan ya, dengan QRIS ini Anda bisa bayangkan bisa masuk ke UMKM, bahkan tadi ada tagar QRIS untuk membela QRIS. Ini menunjukkan betapa QRIS ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas ya, terutama masyarakat di perkotaan ataupun di perdesaan gitu ya, dan saya kira ini harus kita jaga betul. Tetapi memang ada beberapa alat yang kita bisa negosiasikan. Seperti misalkan, memang di tahap awal sejak tadi Prof sampaikan 2017 ini didesain QRIS dan GPN ini. Dan kita ingat waktu Gubernur BI-nya adalah Agus Marto, itu pemerintah Amerika Serikat mengirim surat dan minta audiensi dengan Gubernur BI. Kenapa master dan visa sebagai instrumen pembayaran mereka itu dibatasi di dalam alat GPN. Dan negosiasi di situ, makanya setiap ATM sekarang diberikan opsional kepada publik. Apakah Anda yang mau berlogo GPN saja atau juga ATM atau kartu kredit yang ada logo Visa dan Masternya. Kedua-duanya dua hal yang berbeda. Dan saya kira negosiasi ini seharusnya sudah tuntas. Ternyata di report yang terakhir di USTR ini muncul lagi
Ya, kenapa saya kira muncul? Kita harus paham bahwa kris ini sekarang sudah meranah ke berbagai negara. Ya. Jadi ini ada kekhawatiran juga bahwa setelah master dan visa kemudian tanda kutip ya tidak masuk dalam GPN sebagai switching, tetapi sekarang kris ini berekspansi ke negara-negara lain. Dan ekspansi di negara lain setidaknya di kawasan ASEAN lah gitu ya, di Asia Tenggara ini bisa mengurangi porsi master dan visa sebagai sistem pembayaran dimiliki oleh Amerika, dan ini akan merugikan bisnis mereka juga. Nah, saya kira untuk porsi ini kita bisa terbuka dalam arti kita membuka diri, kris ini bisa jadi alat untuk kita juga membuka ya API kris ini untuk dijadikan menggunakan merchandise yang sama dengan master dan visanya, tetapi bisa juga kita menggunakan kris di situ. Jadi si customer diberikan pilihan manakala dia bertransaksi di luar negeri. Saya kira tetapi kalau untuk di dalam negeri, konteksnya di dalam negeri, kita merasakan kok bahwa biaya kris itu jauh lebih murah dibandingkan kita menggunakan dulu master ataupun visa ataupun yang lainnya begitu ya. Katakanlah di 500.000 di sektor retail, di bawah 500.000 pihak merchant tidak dikenakan biaya. Dan saya kira ini sangat senangis oleh UMKM ya. Dan yang kedua adalah tidak hanya itu, kalau dulu menggunakan sistem bayaran master dan visa, itu si merchant itu menerima pembayarannya itu setelahnya itu TISA. Tapi kris udah canggih ya, transaksi dari jam 9 malam sampai jam 8 malam keesokan harinya itu bisa diterima uangnya pada hari itu juga oleh merchant, dan ini sangat membantu UMKM. Saya kira sistem seperti ini sangat baik, dan untuk NKRI ya kita harus mempertahankan bahwa kris sebagai model pembayaran domestik ini ya tidak boleh dihapuskan misalkan, apalagi kemudian kita merelakan ya harus juga mengganti dengan sistem bayaran lain yang jauh lebih mahal dan jauh lebih lambat. Saya kira itu bukan satu pilihan yang Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Prof. Ari. Prof. Ari, ini artinya Amerika Serikat semakin khawatir Indonesia memiliki kedaulatan ekonomi dalam sistem pembayaran karena takut visanya nggak kepake dengan banyak lagi, Mastercard-nya juga nggak kepake dengan banyak lagi, PayPal-nya juga nggak kepake dengan banyak lagi. Iya, jadi kalau saya lihat itu kan Amerika kan melihat bahwa ini bertentangan dengan prinsip hambatan perdagangan. Tadi kalau dari perspektif ekonominya saya sangat setuju dengan Pak Ahmad yang sudah banyak menguraikan. Tapi kan sebetulnya kalau bicara soal perdagangan, ini kan transaksi kita di dalam negeri, UMKM bayar cuma 5.000 aja kita udah bisa pakai kris sekarang, nggak perlu pakai bawa cash kemana-mana lagi gitu. Betul. Kan ribet juga kalau 5.000 pakai ATM kan juga nggak diterima begitu pakai kartu debit. Jadi bicara QRIS itu kan sebetulnya hal teknis sebetulnya. Tapi yang mendasar adalah kedaulatan sistem pembayaran nasional, di mana itu adalah kedaulatan wilayah Indonesia, kedaulatan negara kita untuk menerapkan sistem yang memang karya anak bangsa. Itu yang paling mendasar menurut saya. Dan itu kita memang tidak bisa dikendalikan oleh pihak asing berkaitan dengan kedaulatan yang kita lakukan. Makanya kalau dibilang itu adalah bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas, Indonesia menganut sistem proteksionisme seperti apa yang disampaikan, ya menurut saya kita harus lihat. Karena kan Indonesia kan juga memang mengadop PBI dan aturan yang ada. Dan ini tadi seperti yang disampaikan sebelumnya kan sebetulnya harusnya sudah selesai di masa yang lalu. Yeah. Dan yang kedua adalah QRIS ini kan sebagai satu standar nasional dan memang dipakai oleh semua masyarakat dan masyarakat mendapatkan benefit yang ada. Karena kalau kita lihat kan compare misalnya dengan beberapa metode pembayaran, yaitu dengan Visa, Mastercard mungkin ada 1 sampai dengan 3% fee dan yang dikenakan, artinya dengan QRIS kan banyak yang terbantu, dengan GPN juga banyak yang kebantu. Nah artinya adalah ini adalah merupakan pintu masuk untuk Indonesia untuk bisa membuat satu karya, membuat satu metode pembayaran yang banyak diakui oleh bangsanya sendiri, yaitu di Indonesia. Nah tetapi tantangannya adalah kita harus tentu bernegosiasi, karena kan kita belum tahu nih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Indonesia seperti apa menghadapi ini, karena ini part of negosiasi. Jadi karena ini berkaitan dengan hambatan tarif kan Pak Prabowo juga sudah melonggarkan TKDN, ya kan, artinya sudah banyak nih yang sudah dilonggarkan. Nah, artinya jangan sampai juga kita mengalah sehingga segala sesuatu itu bisa dikendalikan oleh pihak luar. Kalau toh itu sesuai dengan PBI 2017, 2019 dan tidak ada dilanggar dan tidak ada kewajiban kita untuk meminta persetujuan, setahu saya ya
kita harus berani ya untuk mengambil satu decision bahwa ini kita harus counter, bahwa ini tidak melanggar asas-asas yang ada di dalam hukum bisnis maupun perdagangan internasional. Tapi kalau dari data yang ada, mungkin Prof. Ari punya, sebetulnya kalau bicara soal tingkat penggunaan transaksi dengan menggunakan kartu berlabelkan Visa, Mastercard, atau mungkin juga transaksi dengan menggunakan PayPal, sebetulnya seberapa besar sih volume masyarakat Indonesia sebelum ada kris dengan menggunakan kartu-kartu tersebut untuk berbelanja, sehingga Amerika Serikat kayaknya perlu merasa khawatir banget? Iya, memang ini kan budaya barat lah, artinya dengan kartu kredit, artinya budaya yang memang sejak lama. Bahkan kita sebelum adanya QRIS, sebelum ada GPN, kita banyak menggunakan credit card melalui instrumen Visa, Mastercard, dan sebagainya. Tentu dengan adanya pilihan buat masyarakat, ada diversifikasi sebetulnya. Masyarakat tetap kok diberikan pilihan, kita tidak cut Visa, kita tidak cut Mastercard, tetap diberikan. Yang ingin menggunakan Visa, Mastercard, kita gunakan. Bahkan kalau kita keluar negeri, mungkin ada beberapa instrumen QRIS yang belum sepenuhnya bisa digunakan, kita tetap bisa menggunakan Visa dan Mastercard. Tetapi QRIS ini kan memang akan menjamur ke banyak negara. Ke Singapura, kita transaksi sudah bisa dengan QRIS. Awal-awal memang ada kendala, tetapi sekarang sudah bisa. Dengan Thailand, dengan beberapa negara. Bahkan diperluas ke negara yang lain. Nah ini tentu menurut saya bukan persaingan. Artinya masyarakat diberikan satu pilihan. Kalau tadi kena fee misalnya menggunakan kredit card tertentu 1 sampai dengan 3% untuk fee, sekarang masyarakat diberikan tadi seperti yang Pak Ahmad bilang, diberikan kemudahan. Nah tentu menurut saya ini sangat baik. Nah artinya kalau dilihat dari data masyarakat kan sekarang banyak ya yang menggunakan QRIS dan persentasenya makin hari makin bertambah. Dan menurut saya dokumen USTR yang menyampaikan bahwa Indonesia ada kekeliruan atau ada hambatan perdagangan berkaitan dengan ini, kita mesti bantah, kita mesti counter, sehingga standing kita sebagai masyarakat Indonesia itu clear. Dari perspektif WTO tidak ada prinsip-prinsip di dalam GATT maupun WTO yang saya lihat dilanggar. Kalau itu berupa hambatan tarif ataupun non tarif, hambatannya di mana? Karena tetap diberikan pilihan. Kalau hambatan itu kan ada border. Visa, Mastercard kita tidak boleh pakai, PayPal kita boleh pakai, hanya boleh QRIS atau GPN. It's clear. Tetapi ini masyarakat boleh diberikan pilihan. Sehingga artinya kita semua bisa memakai sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Diberikan opsi diversifikasi yang ada. Oke, baik. Nah, sekarang saya menuju ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, apakah ini menunjukkan bahwa kita dengan Amerika Serikat dari dokumen USTR-nya ini mentasbihkan bahwa Indonesia sudah semakin dekat kepada kemandirian ekonomi, setidaknya dari segi sistem pembayaran saja? Ya, saya kira kita cukup berbangga ya kalau kita melihat sistem pembayaran ini. Ya, kita punya gerbang pembayaran nasional, ya, kita juga punya kris. Meskipun kalau ini dikatakan apakah kita ini 100% semuanya adalah dari anak negeri, oh enggak. Teknologi yang kita gunakan itu adalah teknologi yang tidak kalah dengan teknologi yang digunakan Visa dan Master, dan itu memang masih import ya. Tapi itu bukan menunjukkan bahwa kita punya ketergantungan. Malah di sini kita menunjukkan kepada Amerika dan juga dunia bahwa kita dengan 280 juta penduduk, kita bisa menggunakan sistem pembayaran yang itu adalah idenya dari kita sendiri, dan data yang ada di dalam transaksi warga negara itu dilindungi oleh server domestik itu sendiri. Saya kira ini satu hal yang bagus sekali ya, yang kita harus apresiasi bahwa ini adalah kerja besar dari otoritas keuangan, juga dari pemerintah, dan saya kira ini kita harus jaga betul supaya ini tidak dijadikan alat negosiasi ya, manakala kita meminta penurunan tarif yang dikenakan oleh Donald Trump 32% itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa sebetulnya ini juga menunjukkan bahwa Amerika itu menginginkan pasarnya, dalam hal ini adalah Master dan Visa, PayPal dan sejenisnya, itu tidak mengalami pengurangan, terutama dalam transaksi di negara, di kawasan. Kalau di Indonesia mereka sudah merealize bahwa emang Indonesia tadi betul Pak Prof bilang tidak melarang penggunaan Master dan Visa. Jadi masyarakat kita dikasih pilihan. Tapi ketika pilihannya itu ini lebih mahal, ini lebih lambat, ya tentunya masyarakat kita pilih yang lebih cepat, dan untungnya adalah kris gitu ya. Dan saya kira ini Master dan Visa sendiri harus melakukan introspeksi. Artinya kalau mereka ingin juga masuk dan kita tidak melarang itu, ya mereka harus menekan biaya produksinya, biaya transaksinya, dan juga harus memastikan bahwa banyak merchant yang tersedia terutama di kalangan UMKM. Kan persoalannya adalah investasi di banyak merchant itu investasi besar loh, Tisa, dan belum tentu mereka bisa memenuhi investasi itu sehingga kemudian mereka mengenerate satu performance bisnis di Indonesia. Gitu.
Baik, nah tapi kalau bicara begini Prof. Haryanto, kita ketahui bahwa Amerika Serikat ini punya sistem pembayaran yang agak sedikit berbeda ya. Di mana di sana kalau belanja ke supermarket atau ke retail, mereka tuh harus bayarnya paymentnya segala sesuatunya pakai kartu kredit. Itu kan bertolak belakang dengan budaya kita begitu kan. Kita yang biasa pakai cash sebelum ada kris, atau mungkin kalau nggak kita gesek pakai kartu debit, tapi mereka dengan sistem kartu kredit begitu. Apakah memang Amerika Serikat ini tidak melihat ataupun mencium lah dari awal bahwa sebetulnya masyarakat butuh sesuatu yang lebih simpel dibandingkan dengan sistem kartu kredit? Kan tampaknya mereka ingin mengintervensi nih seluruh sistem-sistem perdagangan dan transaksi di dunia termasuk juga di Indonesia. Tapi ketika kita sudah nyaman dengan kris justru mereka protes. Iya, jadi itu kan sebetulnya sudah dilakukan lah upaya-upaya itu sejak 2018, 2019, proses negosiasi itu tentu ada. Karena kan kalau ada transaksi mungkin yang melibatkan dengan pihak mereka mengalami berkurang lah ya dari perspektif ekonomi internasional ini, perspektif bisnis, ya tentu mereka akan menegosiasikan supaya link antara sistem ekonomi nasional, pembayaran nasional dengan yang ada di luar negeri. Artinya dengan yang internasional connected lah. Ya, mereka tentu mau dong integrated antara yang QRIS, GPN, dengan yang Visa, Mastercard, PayPal, dan yang lain-lainnya itu integrated. Nah tentu kan, tetapi ini kan semua tadi seperti yang disampaikan kan ada pilihan. Nah pilihan itu yang sebetulnya harusnya berpikir lebih untuk melakukan satu kreativitas sehingga mereka bisa memberikan opsi ke masyarakat itu lebih baik. Ini kan seperti hukum ekonomi aja, permintaan penawaran gitu. Tentu yang dimudahkan oleh masyarakat mendapatkan satu privilege, beneficial, sesuatu yang benefit. Nah tentu mereka akan memilih dan itu wajar-wajar aja. Nah sekarang tinggal kita lihat proses negosiasi ini sejauh mana. Apakah pihak kita akan mengalah dengan adanya ini atau kita akan menurunkan ritmenya? Ataukah kita ingin menurunkan pasarnya atau kita tetap standing sesuai dengan kedaulatan kita. Tapi saya yakin pemerintah sudah memikirkan luas segala sesuatunya dan akan menegosiasikan dengan baik. Karena ini bukan hanya masalah QRIS-nya, itu part kecil. Tapi yang besar adalah tarif dagangnya. Ini tarif, penurunan tarif atau penarikan tarif ini kan juga besar. Saya juga baru kembali dari Taiwan, kita ada kesempatan ketemu dengan Presiden Taiwan, Lai Ching-te. Nah, dia pun juga sama, sedang kena tarif 32% kalau nggak salah oleh Amerika. Nah, ini juga banyak upaya yang dilakukan bagaimana melakukan negosiasi dengan mereka. Nah, ini adalah sesuatu yang bisa dinegosiasikan dan kita bisa bicarakan. Tetapi kalau sudah prinsip masalah kedaulatan ekonomi nasional, menurut saya sih pertahankan aja. Oke, perbincangan masih akan kita lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Indonesia Kita. Menelusuri jejak cerita legenda dan sejarah, mengungkap fakta di balik mitos dan fenomena aneh di luar nalar manusia. Insiden berdarah pembunuhan para jenderal yang membuat ciut nyali. Saksikan Misteri Hidup setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Di seluruh kabupaten, di seluruh Indonesia kita monitor satu-satu. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Aturan kemungkinan dalam Kabinet Merah Putih. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Ya, saya menuju ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, begini, dengan kehadiran kris ini, apakah kris ini bisa membuat Mastercard, Visa, PayPal tergerus penggunaannya secara global? Karena kan sejauh ini kita lihat sejumlah negara sudah punya kris dan krisnya ini sudah bisa dipergunakan antar negara. Ya, saya kira itu yang menjadi ketakutan dari pengusaha Amerika ya. Tapi itu kita bisa jelaskan bahwa ini prinsipnya adalah pendekatan market saja, kompetisi base.
kalau memang Master dan Visa bisa membuat biaya lebih murah dan juga mereka menggunakan, kalau mereka itu masih pasti menggunakan merchant. Kalau kris itu kan hanya kode QR yang kemudian merchant Anda bisa bayangkan pedagang-pedagang kaki lima, rencananya kan ada 90 juta pedagang di pasar yang akan memiliki kris. Dan saya kira itu tidak perlu modal apa-apa selain dia hanya print saja dan dilaminating. Dan itu kalau pendekatannya adalah pendekatan pasar ya dan juga kompetisi base ya, saya kira memang perlu banyak evaluasi yang harus dilakukan oleh Master dan Visa agar mereka lebih efisien lagi. Dan saya kira sekarang pendekatannya jelas bahwa Indonesia tidak melakukan proteksi ya terhadap sistem pembayarannya. Kita terbuka sama pilihan-pilihan yang ada. Toh Master dan Visa tidak dilarang, tetapi ya kita mampu menawarkan sesuatu yang lebih murah dan lebih efisien, lebih aman secara keamanan data, dan kemudian masyarakat Indonesia mau menerimanya. Dan saya kira tidak ada yang salah dengan persaingan dan globalisasi di sini. Bahkan di sini membuktikan bahwa kita lebih kuat untuk menjalankan bisnis sistem pembayaran ini dibandingkan kompetitor lain dari negara lain. Dan apalagi kita termasuk yang cukup agresif ya. Tadi Anda katakan kita akan bertransaksi di cross border. Dan saya kira ini yang ditakutkan. Ya, Anda bisa bayangkan kalau kita ya negara dengan populasi nomor 3, nomor 4 terbesar di dunia sudah sangat kuat krisnya. Dan kemudian kita bisa ekspansi katakanlah ke India sebagai negara dengan populasi tertinggi di dunia saat ini. Itu kan menjadi kekhawatiran bahwa nanti kuenya mereka akan berkurang. Tapi Bu Destri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sudah mengatakan bahwa volume Master dan Visa di Indonesia tidak berkurang. Artinya yang dilakukan di sini adalah Indonesia melakukan ekspansi yang tadinya tidak inklusif penggunaan sistem pembayarannya, sekarang volumenya bertambah karena yang orang-orang yang tadinya di luar sistem saat itu masuk pembayaran. Bukan kayak kita ingin memperkuat sistem keuangan global sebenarnya yang dilakukan oleh kita. Jadi seharusnya mereka berterima kasih sama kita, bukan mengkritik pembayaran. Ya, baik, silakan Prof Aryawan. Ini agak membingungkan juga Amerika Serikat ya, tadi disampaikan bahwa sebetulnya volume transaksi dengan menggunakan Visa dan Mastercard ini nggak berkurang. Yang ada kita punya pasar baru karena kan kris ini kita lihat UMKM, bahkan pedagang makanan di pinggir jalan aja ada kris nggak bang? Udah punya kris, sekarang kita nggak perlu juga bawa uang cash kemana-mana begitu. Sebetulnya apa sih yang kekhawatiran dengan Amerika Serikat ini sendiri? Apakah memang karena hanya ingin gertak sambal saja terkait dengan tarif impornya, atau memang mereka melihat ada potensi akan kehilangan pasar di sana? Tapi di sisi lain nggak kurang kok penggunaan kris dan penggunaan Mastercard dan Visa. Iya, kalau dari data kalau nggak salah sekitar 2024 yang saya pernah lihat ya, itu year to year-nya kan kenaikan penggunanya kan bisa sampai 226%. Year to year-nya, artinya ini cukup masif lah pengguna QRIS yang ada di Indonesia. Dan memang Mbak Tisa betul, artinya penggunaan QRIS itu sudah menjamur. Tadi sebelum saya live di studio pun saya makan di bawah, hampir semuanya cash tidak diterima mungkin. Yang diterima adalah dengan QRIS, dan itu menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena kita memperkuat instrumen local currency kita, dan potensi QRIS untuk semakin besar akan semakin baik. Karena ini kan produk yang memang Indonesia sudah lakukan. Nah, tetapi kalau dilihat misalnya apakah kemungkinan kehilangan market yang lebih luas, saya rasa tentu potensi itu ada. Nah, disinilah dituntut kreativitas masing-masing sistem pembayaran yang ada. Ya, artinya Visa harus memiliki satu creativity, Mastercard, PayPal, QRIS sendiri pun juga harus terus berinovasi, sehingga masyarakat akan semakin diberikan pilihan yang ada. Makanya bukannya Indonesia bersifat proteksionis, bukan. Artinya bukan Indonesia melanggar prinsip-prinsip dalam hambatan perdagangan bebas, bukan. Tetapi memang kita diberikan privilege sebagai negara yang berdaulat untuk membuat satu sistem pembayaran yang ada. Nah, artinya sekarang kita kembalikan, makanya saya lihat ini adalah tekan-menekan lah dalam tanda kutip. Artinya proses negosiasi yang ada. Tentu mereka akan melihat apa yang bisa dinegosiasikan oleh Indonesia, dan Indonesia pasti akan request ke mereka. Indonesia kan ingin pasarnya masuk ke barang dan jasanya akan masuk ke US. Apa yang menjadi keunggulan kita? Pakaian, barang jadi, alas kaki dan sebagainya. EV-nya mereka mungkin mau masuk ke kita. Ya kan, artinya ini proses negosiasi. Jadi QRIS ini adalah salah satu material saja, salah satu bahan untuk dinegosiasikan. Kalau itu bisa ditekan, kita melunak, mereka juga akan melunak. Jadi part of negotiation. Makanya mudah-mudahan negosiator kita yang ada di luar
yang memang punya kapasitas yang ada bisa memperjuangkan untuk Indonesia. Tapi kalau untuk QRIS, GPN menurut saya itu udah prinsip ya. Artinya prinsip yang harus kita jaga karena ini adalah satu instrumen yang memang sudah kita dirikan cukup lama dan sekarang sudah cukup masif gitu, perubahannya cukup baik gitu. Tapi kan kalau kita lihat bahwa kris ini kan nggak berlaku cuma di Indonesia aja, kris kita pun bisa kita pakai gitu di mancanegara. Kita dengan bank tertentu kita coba kris misalkan di Singapura atau mungkin di Thailand atau mungkin di Malaysia kita udah bisa pakai. Itu potensinya langsung aja. Jadi QRIS versus QRIS Malaysia, QRIS dengan Thailand, QRIS dengan Kamboja dan sebagainya direct gitu. Kita tidak lagi lewat lagi US kena kurs lagi 1-3%. Tentu cost-nya kan akan tinggi buat masyarakat. Kita kalau ditanya ya pasti memilih cost yang lebih rendah. Itu wajar-wajar aja. Oke, baik. Nah, sekarang saya ingin menuju ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kan sebetulnya adalah kalau bicara soal kris ini salah satu poinnya adalah ketika kita melakukan negosiasi ke Amerika Serikat soal perang tarif impor tadi atau tarif impor tetapkan kepada Indonesia. Kira-kira dengan kita melihat bahwa ini adalah salah satu program prioritas Indonesia untuk kedaulatan ekonomi dengan GPN, kemudian kita punya kris, akankah kita akan tetap mempertahankan kris ini sebagai salah satu instrumen pembayaran utama yang ada di negeri ini? Karena kita lihat kris ini udah banyak banget digunain oleh UMKM seluruh lapisan masyarakat ataupun pedagang Indonesia. Ya, saya kira kita tidak boleh menawar ya tentang kris ini. Kita tidak boleh tunduk. Tapi kita boleh terbuka. Jadi tadi disampaikan oleh Prof bahwa kalau seandainya malah kita menjadikan kris ini untuk kita ekspansi ke pasar Amerika. Seandainya orang-orang Indonesia yang melakukan studi ataupun berwisata di New York atau di Washington, bisa nggak kris itu bisa mereka gunakan? Itu kan juga alat ekspansi juga. Saya kira itu bisa dibalikkan malah keadaannya. Jadi bukan hanya mereka ingin masuk, yang master dan visanya sudah ada, boleh nggak kris kita masuk di Amerika? Saya kira itu ya pertanyaan yang sebanding ya untuk retaliation ya, setara lah. Pastinya jawabannya harusnya boleh. Kalau nggak boleh kan ada something. Kenapa kan visa dan master Anda bisa masuk kalau kita nggak? Tapi saya kira dalam prinsip negosiasi dengan Donald Trump dan jajaran kabinetnya, kita harus punya 3 prinsip Mbak Tisa. Yang pertama adalah kepentingan nasional yang diutamakan. Kita lihat kris ini adalah kepentingan nasional. Ada perlindungan data di situ, ada inklusivitas sistem pembayaran di situ, dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi kita yang ingin mencapai 8%. Cita-cita Pak Prabowo bukan. Jadi ini nggak boleh dinegosiasikan kalau terkait mengenai kepentingan nasional. Yang kedua, memang negosiasi ini harus transparan. Kita tidak mau ada cerita ya mengenai Freeport, negosiasi Freeport di zaman masa lalu, bahwa negosiasinya berada di ruang-ruang tertutup di kamar-kamar hotel yang ada di Washington, di New York. Kemudian kita masyarakat publik nggak tahu ternyata ada sekian saham yang masuk ke dalam kantong pribadi-pribadi. Nah, saya kira dalam negosiasi dengan Donald Trump ini harus transparan juga. Kita menginginkan tim negosiasi yang melaporkan apa yang dinegosiasikan secara transparan sehingga mendapatkan juga respon yang positif nanti dari masyarakat, dari publik, dan ini akan memperkuat kredibilitas dari pemerintahan Pak Prabowo. Yang ketiga, saya kira prinsip yang ketiga adalah dalam negosiasi kita tidak boleh ya memainkan ada konflik kepentingan di situ. Mentang-mentang tim negosiasinya adalah pebisnis ya, atau dia punya bisnis di bidang sektor tertentu, dia menggunakan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnisnya. Saya kira ini tidak boleh dilakukan, dan kalau prinsip ini benar-benar dengan jelas kita lakukan, apapun hasil negosiasinya, mau Trump terima atau tidak, yang penting mendapatkan dukungan publik dari dalam negeri. Saya kira ini yang jauh lebih penting dalam negosiasi dengan Amerika. Begitu. Oke, baik. Sekarang saya menuju ke Prof lagi. Prof, tadi ada sebuah saran begitu. Ya, alih-alih kita hanya tunduk pada Amerika Serikat dan menggunakan Visa dan Mastercard, kenapa nggak Amerika Serikat saja juga mencoba untuk menerima krisnya kita? Apakah mungkin Amerika Serikat mau? Karena kan mereka sudah punya sistem yang berbeda begitu. Ya, artinya proses negosiasi kan sebetulnya harus ada vice versa lah, timbal balik. Ya, timbal balik. Kelemahan memang selama ini yang perlu kita evaluasi adalah bagaimana kita harus bisa bukan hanya menerima produk barang dan jasa dari negara lain, tapi competitiveness kita untuk bisa mendorong market kita bisa masuk ke pasar negara yang lain. Sama seperti proses payment system ini. Visa Mastercard kita buka lebar, artinya sejak dulu. Lewat peraturan pun juga kita akomodatif dan penggunanya semakin banyak juga di Indonesia. Nah, tentu kesempatan saat ini adalah pengguna QRIS, GPN dan sebagainya, ya tentu kita harus dorong. Harus juga bisa digunakan transaksinya lintas batas negara. Sama lah, berapa banyak bank asing yang bisa kita buka lebar untuk bisa buka marketnya di Indonesia. Dan sebaliknya bank-bank kita mungkin harus bisa dibuka di sana. Nah, itu adalah timbal balik yang harus ada. Itu namanya fair trade, perdagangan yang berkeadilan, perdagangan yang adil. Nah, ini yang menurut saya esensi ini yang harus dijaga.
Makanya wasitnya kan adalah WTO, bisa melihat perimbangan ini. Jangan sampai nanti kan yang essence yang terburuk kalau misalnya kita dianggap melanggar, kan mereka pasti akan sue kan ke WTO kan. Mereka akan bawa ini ke WTO. Nah, makanya proses negosiasi adalah jalan yang paling tepat, ya kan? Artinya kita tetap membuka market Visa dan Mastercard, PayPal dan sebagainya ke Indonesia, tetapi proses pembayaran itu kita juga tetap mintakan untuk mereka juga open market ke kita, sehingga ada timbal balik yang ada. Walaupun tidak mudah dan tidak mungkin semuanya dibuka begitu saja, pasti ada proses yang ada. Baik, terima kasih Prof. Aryawan, terima kasih juga Pak Ahmad sudah berbincang bersama kami. Memang pemirsa, kalau bicara soal kris ini tentu saja merupakan sebuah sistem ataupun cara pembayaran yang sangat membantu sekali bagi seluruh lapisan masyarakat. Mulai dari kelas kecil sampai kelas menengah, mulai dari UMKM sampai dengan retail, pemirsa memanfaatkan kris. Dan biayanya pun memang ternyata lebih murah dibandingkan ketika kita mungkin melakukan transaksi dengan kartu kredit yang kita kena charge biaya-biaya tertentu sekitar 1,3% begitu pemirsa. Dan ini pun tampaknya membuat Amerika Serikat merasa sedikit gerah karena mereka merasa akan terancam pangsa pasarnya untuk produk-produk keuangan yang mereka miliki seperti Visa, Mastercard, dan juga PayPal. Tapi kita harapkan meskipun demikian Indonesia tetap kokoh pada pendirian kita, yaitu kedaulatan ekonomi, di mana kita ketahui bahwa GPN dan kris ini merupakan sebuah karya yang patut kita apresiasi karena manfaatnya banyak sekali dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Demikian kebersamaan kita dalam Indonesia Kita kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Terima kasih, Prof.